Balik lagi di Bosan di Rumah. Di video kali ini, kita mau ajak kalian jalan-jalan ke tempat yang indah banget. Bahkan baru mulai video ini aja tuh rasanya udah pengen balik lagi ke sana. Dan ya, kali ini kita mau ajak kalian ke Pulau Karimun Jawa. Kita bakal stay di resort paling mewah dan terbaik di Karimun Jawa, yang vibes-nya tuh bener-bener kayak lagi di Maldives. Namanya Grand Mega Diving Resort. Resort ini lokasinya ada di pulau tersendiri, jadi untuk sampai ke sini kita masih harus nyebrang lagi pakai kapal kecil dari Karimun Jawanya. Dan serius deh, ini tuh berasa banget kayak private island. Karena di pulau ini nggak ada penduduk, nggak ada rumah lain, cuma resort ini aja. Kebayangkan se-private apa, bener-bener nggak kalah sama Maldives. Oke, kita mulai perjalanannya. Dari Jakarta, kita langsung menuju Jepara, tepatnya di Pelabuhan Kartini. Ini adalah pelabuhan untuk nyeberang ke Karimun Jawa. Kita pakai kapal ekspres bahari dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Untuk harga tiketnya, eksekutif kelas tuh sekitar 220.000 per orang, dan VIP sekitar 260 ribuan. Bedanya tipis ya, tapi untuk dapetin tiket ini tuh harus war dulu dari jauh-jauh hari. Bahkan kita tuh bookingnya H-3 minggu dan tetap cuma kebagian yang eksekutif. Yang VIP benar-benar cepat banget sold out-nya. Setelah perjalanan sekitar 2,5 jam, akhirnya kita sampai di Pelabuhan Karimun Jawa. Dan Grand Mega Diving Resort adalah destinasi pertama kita. Enaknya lagi, fasilitas resort ini tuh udah termasuk antar jemput. Jadi dari pelabuhan kita langsung dijemput sama pihak resort dan mobilnya juga cukup nyaman. Perjalanan dari pelabuhan ke dermaga kecil private-nya Mega Resort ini sekitar 30 menit.
Dan baru sampai dermaga aja, kita udah langsung amazed. Air lautnya jernih banget, bersih banget. Dan jalanannya tuh kayak akses khusus menuju pulau ini. Jadi bener-bener private island. Sekarang kita lanjut naik kapal kecil menuju resort. Satu kapal ini tuh bisa muat sekitar 8-10 orang plus barang bawaan kita. Tapi jujur ya, pas kita kesini tuh ombaknya lagi cukup besar karena lagi musim angin timur katanya. Dan posisi resort ini tuh ada di bagian timurnya Karimun Jawa. Jadi agak deg-degan tapi seru dan tetap excited. Tada! Akhirnya kita sampai di Grand Mega Diving Resort. Begitu sampai, kita langsung disambut sama staffnya yang ramah banget. Bahkan dari H-1 check-in, mereka udah menghubungi kita duluan, kontak kita lewat WhatsApp
untuk info penjemputan dan kebutuhan kita selama menginap di sini. So far dari segi service kita happy banget. Dan ini yang unik, baru masuk area resort kita langsung disambut sama penangkaran hiu pribadinya mereka. Gemes banget, baby sharknya banyak. Tapi tenang aja, ini aman karena ini kan penangkaran ya. Jadi hiu ataupun anak hiunya nggak akan ke area kita berenang atau water spot. Sekarang kita menuju lobby. Aksesnya indah banget, suasananya tenang, cuma ada suara deburan ombak. Bener-bener tempat yang pas banget buat healing dari hiruk-pikuk ibu kota. Sambil nunggu check-in, kita jalan-jalan dulu di sekitar lobby. Di sini juga ada kolam renang publik, biasanya dipakai untuk kamar yang nggak punya private pool. Ini area lobbynya menuju resepsionis, bisa dilihat dari bangunan dan desainnya yang cukup megah dan mewah. Dengan sentuhan kayu yang terasa konsepnya tuh tradisional modern. Pokoknya tuh bikin kita disambut dengan vibe yang nyaman, tenang, dan pokoknya mulai dari sini aja tuh suasananya oke banget. Walaupun ini di tengah pulau, tapi ternyata di sini tuh adem banget. Sekarang kita menuju kamar kita. Di sini kalian bisa lihat ya, indah banget pemandangannya. Bener-bener dimanjakan banget dengan warna biru laut dan pokoknya kalian bisa lihat sendiri karena kita aja speechless. Kita booking tipe kamar yang mermaid room, yang punya private pool dan langsung menghadap ke laut. Dan nanti kalian lihat sendiri ya sebagus apa.
Untuk harga menginap di Mega Diving Resort Karimun Jawa ini, kalian bisa siapkan budget sekitar 3,5 juta per malam dan sudah bisa dipesan di aplikasi online. Room mermaid yang kita booking ini kita dapat di nomor 110. Kebetulan karena tadi tuh sempat ada delay saat kita check-in, kendala dari resepsionisnya. Jadi kita dikasih room yang katanya best of the best view di sini. Jadi ingat ya guys, kalau ke sini coba kalian request mermaid room nomor 110. Wah, ini kamarnya luas banget. Walaupun kita cuma berdua, tapi suasana kayunya tuh bikin hangat, nyaman, dan sama sekali nggak terasa sepi. Justru tuh bikin tenang banget. Begitu masuk, kita nggak langsung ketemu tempat tidurnya. Ada area foyer dulu, dan storage untuk naruh barang-barang tentunya. Lalu ruangannya langsung terbuka menghadap laut, dilengkapi sofa santai di beberapa sudut. Dan serius, semua spot di kamar ini estetik banget. Sampai bingung mau foto di bagian mana dulu. Tipe mermaid room ini dilengkapi dengan 2 AC yang menurut kita tuh cukup oke, walaupun ya namanya juga di pulau. Kalau pintu dibuka, curtain-nya dibuka, drapery-nya dibuka, pasti akan tetap terasa agak hangat ya. Bedroomnya juga cantik banget, tiba-tiba ada suasana sentuhan warna biru, dilengkapi bathtub yang posisinya langsung menghadap ke luar, ke laut. Walaupun emang untuk privasinya agak kurang ya saat kita lagi pakai bathtubnya karena bisa kelihatan dari kamar sebelah. Dan sekarang, wow, look at the view. Di sini ada private pool yang nggak terlalu dalam, jadi kids friendly dan airnya juga bersih banget. Dan ini spot favorit kita. Duduk di makram swing ini sambil bengong, menikmati deburan ombak. Nggak ngapa-ngapain, tapi rasanya damai dan tenang banget. Seolah waktu tuh berhenti sejenak. Angin laut pelan-pelan menyapu pikiran dan semua penat tuh hilang aja gitu rasanya.
Ini adalah overview dari footage drone kita. Dan bisa kalian lihat sendiri, airnya tuh bersih banget, jernih banget, bener-bener kayak mineral. Bahkan kita nggak menemukan sampah sama sekali, baik di laut ataupun di sekitar resortnya. Di setiap permit room juga ada glass floor yang memungkinkan kita tuh langsung bisa lihat ke bawah laut. Terumbu karangnya tuh kelihatan jelas banget dari sini ya. Mungkin di kamera agak blur karena cahaya, tapi aslinya tuh bagus banget. Oh ya, untuk kalian yang nginep di tipe mermaid room ini, penting juga di area depan resort ini kita nggak boleh berenang ya, ataupun turun langsung ke area lautnya ini karena di bawahnya itu langsung terumbu karang dan cukup dangkal. Jadi demi menjaga ekosistem terumbu karangnya dan juga untuk keamanan kita sendiri, karena kita tahu terumbu karang itu lumayan tajam ya. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu. Jalan-jalan sore menuju sunset di area resort. Langitnya cantik banget, perpaduan warna jingga dan biru yang lembut, ditambah suasana resort yang estetik dengan sentuhan kayu ulin khas Jepara. Dan as we know, Jepara kan terkenal banget dengan furniture kayu ya. Jadi kualitas dan desainnya udah gak perlu diragukan lagi. Di resort ini, di public area, ini juga ada water spot. Jadi buat kita bisa turun langsung ke laut dan ada water slide yang aman untuk anak-anak karena nggak terlalu tinggi jaraknya. Ini spotnya cakep banget buat foto-foto, apalagi pas golden hour, siluet, sunset, semuanya dapat banget. Buat kita para sunset hunter, ini tuh bener-bener memanjakan mata. Oke, sekarang hari kedua kita. Di resort ini sudah termasuk breakfast ya untuk 2 orang. Kalian juga bisa nambah kalau misalnya kalian ajak anak atau keluarga lainnya. Untuk menuju restoran, jalannya lumayan jauh dari Mermaid Room. Tapi justru ini yang bikin seru karena kita bisa jalan-jalan sambil sekalian explore area dalam pulau dan lihat tipe kamar lainnya. Di perjalanan kita juga melewati area kolam renang yang luas banget. Harusnya ini bagus banget sih, tapi sayangnya waktu kita kesini lagi under maintenance. Dan akhirnya kita sampai di restoran. Anginnya cukup kencang karena lokasinya benar-benar di pinggir pantai. Untuk makanannya ya standar rasa makanan hotel lah ya. Nggak yang wow banget, tapi tetap oke. Oh ya, karena ini private island, untuk makan siang dan makan malam, kita bisa langsung ke barnya mereka atau pesan lewat room service. Menu food and beverages-nya juga cukup lengkap, mulai dari side dish, main course, dessert, coffee, juice, cocktail, mocktail, dan cemilan lainnya. Waktu sarapan ini kebetulan kita datang pagi banget jam 7, jadi makanannya belum keluar semua. Kenapa pagi banget? Karena kita mau ikut snorkeling di jam 8. Fasilitas snorkeling ini udah include dari hotel ya. Dan mereka juga punya guide sendiri, bahkan lengkap dengan diving center dan alat snorkelingnya.
Tapi jujur ombaknya lagi besar banget, jadi berenangnya cukup capek. Akhirnya kita memutuskan untuk nggak terlalu lama di dalam laut untuk snorkeling. Karena sebenarnya kita juga punya rencana lain, yaitu kita bakal ikut trip island hopping di hari berikutnya. Yeay, nanti kita update juga keseruan island hopping kita dan spot-spot cantik lainnya yang ada di Karimun Jawa. Oke deh, kira-kira ini cerita kita menginap di Grand Mega Diving Resort Karimun Jawa. Perjalanannya emang jauh, tapi ini pengalaman yang super memorable buat kita. Dan sekarang saatnya kita check out dan melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya. Kita bakal pindah ke resort lain di Karimun Jawa untuk explore lebih banyak spot seru di pulau ini. Jadi, ikutin terus keseruan kita di Karimun Jawa ya. Karena kita bakal spill banyak place to go yang wajib banget kalian coba. Kalau kalian punya rekomendasi destinasi lain, bisa langsung komen di bawah ya. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you on the next trip. Bye-bye.